Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan memaparkan mulai dari diri modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dari modul kita kali ini yaitu calon guru penggerak dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikut pertanyaan pemantik yang terdapat pada LMS, yaitu bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Saya merupakan seorang guru geografi di SMA Negeri 1 Anjatan Kabupaten Indramayu. Sama dengan guru-guru yang lain, di mana saya memiliki murid yang beragam, mulai dari minat, bakat, gaya belajar, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Saya memahami keberagaman tersebut, dan sebagai seorang pendidik, saya harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid yang beragam dengan melakukan variasi tindakan sesuai kebutuhan murid. Selanjutnya, refleksi individu, di mana saya membayangkan kelas yang saat ini saya ampu dengan segala keragaman murid-murid saya. Untuk melayani kebutuhan murid yang beragam, langkah yang saya lakukan, yang pertama, melakukan asesmen diagnostik menggunakan aplikasi akupintar.id untuk mengetahui kemampuan awal murid. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mengetahui minat murid. Yang ketiga, observasi secara langsung sehingga mengetahui gaya belajar murid. Yang keempat, berbekal data yang tersedia, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kelima, saya melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Dan selanjutnya, saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran di selanjutnya. Untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah bagi murid saya biasanya menggunakan berbagai metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga sering menggunakan contoh yang relevan dan nyata, agar murid lebih mudah memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, saya selalu memberikan dukungan dan bimbingan ekstra kepada murid yang memerlukan, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua murid. Tentu saja, ada perlakuan berbeda yang saya lakukan sesuai kebutuhan mereka. Untuk murid-murid yang memiliki kemampuan lebih dan mungkin menyerap pembelajaran dengan baik daripada teman-temannya, saya menyediakan materi tambahan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid-murid yang kurang mampu menyerap pembelajaran dengan baik, maka saya ajarkan, dampingi, dan memberikan waktu tambahan untuk mereka dapat memahaminya. Dampak dari perlakuan yang telah saya lakukan, yaitu murid yang mempunyai kemampuan lebih akan melanjutkan pembelajaran sehingga tidak membuat gaduh dan mengganggu teman lainnya yang belum selesai atau yang pemahamannya di bawah mereka. Selain itu, murid yang kemampuannya kurang, maka akan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugasnya dan memahami pembelajaran dengan lebih baik. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, pasti ada tantangan yang saya rasakan, yaitu membutuhkan waktu yang panjang dalam persiapan sampai dengan penerapannya. Kemudian, target pencapaian materi yang harus selesai terkadang membuat proses pembelajaran tidak optimal dan maksimal. Selain itu, membutuhkan fasilitas yang beragam untuk dapat mengakomodir kebutuhan murid. Tindakan yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan yaitu melakukan perencanaan pembelajaran yang matang. Yang kedua, menggunakan materi yang sudah tersedia di buku
dan menambah beberapa dari sumber lain. Yang ketiga, saya memberikan tambahan materi lewat video jika ada materi yang dianggap sulit oleh mereka dan meminta murid mempelajarinya di rumah sehingga tidak menghabiskan waktu di kelas. Untuk mengakomodasi tantangan keberagaman murid, menurut saya, tindakan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.